Oke, bayangkan skenario mimpi buruk ini. Anda lagi duduk santai di meja kerja, layar tiba-tiba berkedip, dan boom! Dalam hitungan detik, setiap bit data, setiap server krusial yang menggerakkan roda perusahaan Anda, tiba-tiba terkunci rapat. Kena enkripsi mematikan. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal membedah sebuah panduan taktis tingkat tinggi tentang cara bertahan dari serangan ransomware, khususnya menggunakan Azure Site Recovery. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, ini adalah realitas hidup dan mati sebuah organisasi di dunia digital kita sekarang. Jadi, mari kita selami lebih dalam. Pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi kalau seluruh server utama dan data Anda tiba-tiba terkunci cuma dalam beberapa detik? Realitas kelamnya begini, serangan siber yang terkoordinasi itu nggak pernah ngasih aba-aba. Tiba-tiba aja email mati, database pelanggan hilang, operasi lumpuh total. Di titik krisis kayak gini, panik jelas nggak bakal nyelamatin Anda. Dan tahu nggak, prosedur pemulihan yang standar biasanya bakal langsung gagal total. Dan yang paling bikin merinding adalah angka ini, 0 menit. Ya, 0. Ketika pembobolan tingkat administrator terjadi, itulah sisa waktu yang Anda miliki untuk bersiap. Waktu udah berjalan, dan secara harfiah, nggak ada satu orang pun yang bakal datang bawa tongkat ajaib buat ngelamatin sistem Anda. Materi yang kita bahas hari ini sangat menekankan realitas brutal ini, bahwa serangan canggih itu seringnya menyerang di jam-jam tersibuk, langsung menusuk ke jantung infrastruktur, bahkan sebelum Anda sadar ada yang salah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, agitasi. Mari kita simulasikan bagaimana sebenarnya serangan cyber ini terjadi di lapangan. Rentetan peristiwa ini benar-benar berjalan persis seperti bom waktu. Coba bayangin, langkah pertama kredensial admin Anda diretas. Si penyerang ini masuk, terus mereka mantau dengan tenang. Lalu, eksekusi dimulai. Langkah kedua, folder sysvol yang ngatur kebijakan domain Anda langsung dienkripsi secara brutal. Tapi pukulan paling mematikannya ada di langkah ketiga. Database Active Directory Anda, file ntds.dit yang jadi pusat identitas sistem, dihancurkan tanpa sisa. Kecepatan keruntuhan ini luar biasa cepat, mengubah deretan server mahal Anda jadi sekumpulan layar biru kematian secara seketika. Dan bagian paling menakutkan dari anatomi serangan ini, ternyata Windows Defender atau proteksi standar apapun yang Anda banggakan itu bisa dilewati begitu saja saat penyerang punya hak administratif. Saat mereka mengeksekusi skrip PowerShell berbahaya ini pakai kunci master jaringan Anda. Perisai standar tadi benar-benar nggak ada gunanya. Mereka cuma bisa diam saat penyerang mengambil alih semuanya. Tanpa benteng eksternal yang kuat, sistem Anda ibarat rumah tak berpintu. Nah, ini dengan sangat jelas menggambarkan seberapa parahnya konsekuensi kalau Anda nekat melakukan operasi penyelamatan manual tanpa persiapan matang. Coba lihat, membangun ulang Active Directory dari nol, itu artinya perusahaan Anda bakal ngalamin downtime sampai berminggu-minggu. Membangun ulang workstation, artinya operasi berhenti total. Dan membangun ulang Exchange atau database SQL, ya bersiaplah untuk kerugian pendapatan yang masif. Secara finansial, ini bisa bikin perusahaan langsung gulung tikar. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu konsep. Disinilah kita mulai bicara soal penyelamatan, tepatnya tentang kekuatan dari air gap atau celah udara. Buat ngebayangin apa itu air gap, anggap aja ini kayak sebuah brankas baja anti peluru, letaknya di ruang bawah tanah rahasia, dan sama sekali nggak terhubung dengan bangunan utama kantor Anda. Secara konsep, air gap ini memastikan cadangan data Anda terisolasi secara fisik maupun konseptual dari jaringan yang nggak aman. Kenapa ini penting banget? Karena kalau cadangan Anda terus-terusan tersambung ke jaringan utama, ya cadangan itu bakal ikut hancur dan terenkripsi juga saat gelombang ransomware menghantam. Ini benar-benar peringatan hidup atau mati buat data Anda. Kalau replika cadangan Anda masih terkoneksi ke jaringan aktif saat serangan itu terjadi, ya, Anda sebenarnya udah nggak punya cadangan lagi, Anda cuma punya salinan virus. Situasi darurat kayak gini nuntut satu kenyataan mutlak. Punya backup dengan sistem air gap itu bukan lagi sekedar opsi tambahan. Itu adalah satu-satunya pelampung yang bisa bikin Anda tetap bertahan hidup. Lalu, apa solusinya? Masuklah kita ke bagian ketiga. Solusi kita hari ini Azure Site Recovery. Ini adalah jaring pengaman utama kita. Jadi, poin krusialnya di sini adalah Anda nggak boleh sampai salah pencet tombol saat krisis melanda. Secara insting, banyak admin IT bakal milih opsi plan failover. Jangan lakukan ini. Kalau Anda milih itu, sistem bakal nyoba sinkronisasi data terakhir, yang artinya Anda malah secara sukarela menyalin si ransomware itu langsung ke cloud. Fatal banget kan? Makanya, yang harus Anda klik adalah failover now. Opsi ini bakal mengabaikan server yang lagi terbakar di bawah sana, dan langsung melakukan booting instan dari titik historis yang bersih dan terisolasi di masa lalu.
Tapi tunggu dulu, ada pantangan besar yang harus Anda ingat baik-baik. Pas Anda udah berhasil nyalain perlindungan Anda di cloud, jangan, sekali lagi, jangan langsung nyambungin mesin itu balik ke jaringan kantor yang lagi terinfeksi lewat VPN. Anda wajib mempertahankan air gap tadi buat melindungi lingkungan cloud Anda. Pulihkan datanya secara offline dulu di sana, pastiin semua data valid dan bersih, jangan sampai peretasnya malah ikut nyebrang dari gedung Anda yang kebakar ke sekoci penyelamat Anda di awan. Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat. Klimaks dari operasi penyelamatan ini, mengeksekusi strategi ayunan ganda atau the double swing strategy. Taktik ini ibarat misi penyelamatan tingkat tinggi, mengayunkan data Anda keluar dari zona bahaya, lalu mengayunkannya balik setelah semuanya aman. Di fase 1, Anda lari seketika ke Azure Cloud pakai failover now tadi. Layanan bisnis Anda bisa napas lagi di tempat yang terisolasi. Terus di fase 2, tim Anda bakal kerja keras di lokasi fisik, ngebersihin, sanitasi, dan membasmi virus dari semua server lokal. Nah, setelah dipastikan 100% steril, baru deh masuk ke fase 3, failback terencana. Kita ngayunin balik data yang udah utuh dan jalan di cloud itu kembali ke server lokal Anda. Mari kita lihat bagaimana proses ini membuahkan hasil yang luar biasa. Berkat strategi double swing tadi, hasilnya adalah detak jantung digital Anda, yaitu domain controller, bisa kembali nyala dan aktif di lingkungan lokal dalam kondisi super bersih, sepenuhnya melewati serangan ransomware awal. Bisnis kembali normal, tanpa harus nyuruh tim IT ngetik ulang bergiga-giga data dari nol. Ini benar-benar penyelamatan yang elegan. Dan akhirnya kita tiba di bagian kelima, kesimpulan dan kesiapsiagaan. Coba resapi baik-baik kutipan ini. Dalam kepanikan saat bencana, ekspektasi kita harus realistis. Ya, kehilangan data pekerjaan sehari atau 2 hari itu emang pahit rasanya. Tapi coba bandingin sama prospek kehilangan segalanya. Puluhan tahun kerja keras yang lenyap begitu saja tanpa sisa. Memastikan bahwa Anda berhasil mendapatkan data inti kembali, bisa dibilang adalah prioritas absolut di atas segalanya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau tiba-tiba waktu menunjukkan angka 0 hari ini, dan seluruh layar di lantai kantor Anda seketika berubah merah mengunci Anda keluar, apakah organisasi Anda punya tali penyelamat berkonsep air gap itu? Penjabaran kita hari ini bukan cuma soal teknis IT, tapi ini adalah panggilan darurat buat segera meninjau ulang rencana pemulihan bencana Anda. Jangan sampai sistem bisnis Anda berjalan tanpa jaring pengaman. Terima kasih sudah menemani sesi bedah materi yang cukup menegangkan ini, dan sampai jumpa.